kita akan tuntaskan 7 alasan mengapa Yesus mau menyembuhkan, saudaraku. Saudara, alasan keempat mengapa Yesus mau menyembuhkan, karena tujuan dari kesembuhan itu adalah penggenapan dari nubuatan atau janji Allah, saudaraku. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya digenapi di perjanjian baru di dalam diri Yesus. Bahwa kesembuhan yang dinubuatkan di perjanjian lama, khususnya di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mari kita sebentar masuk kepada nubuatan tersebut, saudaraku. Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, tetapi sesungguhnya, di sini tidak main-main, saudara. Benar-benar. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia, di sini kata dianya huruf kecil karena bersifat nubuatan. Padahal ini maksudnya Yesus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini saudaraku, Yesus itu ditusuk lambungnya, sudah tertikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, inilah nubuatan yang tertulis di buku Yesaya dan kemudian ada catatan-catatan para teolog-teolog itu mengatakan 600 tahun kemudian nubuatan itu digenapi. Kemudian saudaraku, di dalam Matius pasal 8 di sana dikatakan, saudaraku, bahwa Matius pasal 8 ayat yang ke-16, Matius 8 ayat 16 sampai 17, inilah penggenapannya, saudaraku. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, enggak banyak omong, sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sebentar, saya mau berhenti di sini. Sepatah kata. Ya. Apapun penyakitnya. Misalnya kanker, penyakit yang mematikan, saudaraku. Ya. Misalnya penyakit itu. Yesus berkata, "Hai kanker, keluar." Hari ini kita yang berseru, dalam nama Yesus, aku perintahkan, seharusnya itu keluar, saudaraku. Karena role model kita Yesus Kristus, kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan berjanji memberikan pengurapan kesembuhan bagi semua orang percaya, bukan hanya pendeta. Maka dikatakan, saudaraku, dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Kalau konteksnya penyakit, mengusir penyakit itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya akan memulai lagi di poin ini, saudaraku, untuk menceritakan tentang Yesus yang menderita. Yesus memikul salib, saudaraku. Tiap kali saya pergi ke Israel, khususnya ke Yerusalem, saya mulai, khususnya Yerusalem, saudaraku, ya, saya mulai membayangkan dia, Yesus, pernah ada di kota itu. Di tempat-tempat yang diperkirakan. 1 Petrus 2:24, Alkitab berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya yang tergantung di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terkadang orang pengen disembuhkan, tapi melompati kata-kata hidup untuk kebenaran ini. Bagaimana mau bisa sembuh? Makanya saya kadang-kadang kurang suka dipersalahkan sebagai seorang pendeta. Seolah-olah, saudaraku, si A, si B tidak diberkati karena
kurang saya doakan. Bukan kurang saya doakan. Ada bagian orang yang sudah percaya itu untuk hidup kebenaran, dalam kebenaran. Sesudah kita diselamatkan, kita diminta untuk hidup benar. Supaya doa-doa kita tidak terkendala. Dan dikatakan kitab, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus tergantung di tiang salib itu, sudah menyediakan kesembuhan itu. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah sedetik pun meragukan bahwa dia baik, saudara. Dalam tubuh saya ini pun, saudaraku, ada hal-hal yang saya perjuangkan untuk sembuh, saudara. Setan selalu menyuntik pikiran saya, kau nggak sembuh, kau cepat mati. Macam-macam disuntik setan itu pikiran saya, saudara. Tetapi ketika saya ingat lagi bagaimana tahun 85, ya, atau lewat sedikit lah, mungkin 87 saya pikir ya tepatnya, saudaraku. Saya sakit liver, saudaraku. Wah, titernya sudah tinggi, perut saya sudah keras, karena kalau liver itu sirosis namanya, saudaraku. Keras dia seperti tanah lempung itu. Dia tidak seperti otot kalau liver itu, hati itu, saudara. Lalu orang-orang datang, dokternya kenal dengan bapak saya. Wah, kamu Erwin, bapakmu sakit liver, kamu sakit liver. Bapak saya meninggal karena sakit itu, saudara. Oh, saudaraku, saya bersyukur sebagai anak Tuhan. Saya dirawat selama 5 hari dan setiap hari diambil darah saya untuk dicek seberapa titer saya, dan 1 hari mukjizat terjadi dan dari laboratorium datang lagi. Maaf Pak Erwin, tadi kami dalam label itu kan ada Erwin yang lain, saudaraku. Dia bikin Erwin saja. Banyak nama Erwin. Loh, tadi Pak Erwin Tarigan itu yang mana darahnya? Karena diperiksa nggak ada sakitnya, saudaraku. Udah bebas daripada hepatitis itu, liver, hepatitis B. Lalu saya dengan sedikit kesel, saudaraku. Ini maksudnya apa? Saya bilang, maaf Pak, mau ambil darah sekali lagi. Ya ampun, saudaraku. Saya diambil lagi darahnya, saudaraku. Lalu saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Diambil darahnya, ditulis Erwin T. Ada tarigannya, saudara. Saudara, kemudian darah itu dibiarkan selama 1 minggu. Ada namanya proses-proses. Itu karena orang-orang medis tahulah itu, saudara. Dibiarkan darah itu untuk dites bagaimana terhadap hepatitis B, saudara. Sembuh. Apa yang saya lakukan ketika saya 5 hari itu? Saya mengucapkan Matius 8 ayat 17 ini, saudaraku. Alkitab berkata, saudaraku, Matius 8 ayat 17 itu dikatakan, saudaraku, ya, bahwa Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya ucapkan barangkali 100-an kali, saudaraku. Sampai satu kamar dengan saya itu, saudaraku, sama-sama sakit liver. Dia bilang, dia marga ginting, sudah lawi, karena dia sudah lebih tua dan sudah menikah. Dia panggil nama saya. Kan dari dulu sudah kenal dengan dia, saudaraku. Udah Lawin, berserah aja. Kalau hidup kita ini, kalau mati katanya. Wah, saya nggak setuju, saudaraku. Karena saya tahu firman, dia memang beda keyakinan, saudaraku, dengan saya. Saya masuk kamar mandi, sebetulnya tidak boleh masuk kamar mandi karena saya harus bed rest. Saya ambil anduk, saya ambil air, oleh bilur-bilur Yesus. Waktu saya sabunan, oleh bilur-bilur Yesus. Buka pintu lagi, oleh bilur-bilur Yesus. Seperti orang orang-orang yang sudah nggak sadar, terus mengucapkan itu sampai ketiduran, saudaraku. Ketika bangun, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Dialah memikul kelemahan dan menanggung penyakit saya dalam nama Yesus. Saya ucapkan terus. Hanya 2 ayat itu, 1 Petrus 2 ayat 24, Matius 8 ayat 17. Apa yang terjadi selama 5 hari saya ucapkan itu, saya sembuh, saudara. Karena ini saya alami sendiri, saya bisa ngomong bahwa Tuhan tidak berdusta terhadap firman-Nya. Dan apa yang dijanjikan, dinubuatkan di perjanjian lama itu, di perjanjian baru adalah penggenapan kesembuhan itu. Jadi ini berita baik bagi kita yang sedang sakit, bahwa alasan keempat mengapa Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit atau anak-anak Tuhan, karena untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Tuhan
baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, saudaraku. Yang kelima, saudaraku, malam ini 2 poin saja, saudaraku, hanya ada waktu 5 menit, saudaraku. Mengapa Yesus mau menyembuhkan? Alasan kelima mengapa Yesus menyembuhkan, karena setiap kali kesembuhan terjadi itu meneguhkan firman-Nya. Setiap kali orang sakit, kita lihat firman itu diteguhkan. Kita lihat ayatnya, saudaraku, Keluaran 15 ayat 26 itu dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang. Nah, inilah, saudaraku, ketika firman ini kita baca, saudaraku, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan kita melihat seperti kesaksian Helen di Facebook, bagaimana tahun 2010 kalau saya tidak salah, gereja kita masih di bawah, dia datang dengan kanker payudara sebelah kiri. Sejujurnya saya takut juga waktu itu, karena dia bilang kanker. Dokter yang mengatakan dia kanker sebetulnya, bukan dirinya, hasil pemeriksaan itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sudah 10 tahun kejadian itu, Helen tetap sembuh, saudaraku. Dan sehat Helen. Satu kali saya mau, atau minggu depan saya minta Helen bersaksi aja, saudaraku, supaya meneguhkan hati orang yang mendengarkan bagaimana kanker payudaranya itu sembuh, saudara. Nah, ini alasan Yesus mengapa dijanjikan Tuhan dalam buku Keluaran itu terjadi, diteguhkan. Saudara, jadi kalau hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 37-38, kita mau lihat sebentar. Yohanes 10 ayat 37-38, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan mujizat-mujizat itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam. Tuhan sampai menantang pada orang-orang Israel. Kalau kau nggak percaya sama saya, bahwa saya adalah Mesias, adalah Tuhan, oke, no problem. Tapi percayalah pada mujizat-mujizat itu. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, lumpuh berjalan. Orang membangkitkan orang.